Selamat datang di YouTube Gara-Gara Geri. Oke, kali ini suasana baru karena hari ini topiknya beda. Saya bakal kasih tutorial sesuai tema YouTube kali ini. Tutorialnya tentang virtual foto gampang dan keren. Nah, saya coba ajarin cara bikin ngedit virtual photoshoot yang gampang dan keren, bahkan nggak perlu pakai kamera. Pertama-tama, kenapa kok kita ngomongin soal virtual foto? Karena virtual foto ini saat ini sedang jadi tren. Jadi semua orang ngelakuin virtual foto, dan virtual foto menurut saya salah satu cara paling aman untuk pemotretan saat ini. Jadi di mana fotografer dan model berada di tempat yang terpisah dan melakukan pemotretan secara virtual. Jadi tidak ketemu langsung. Nah, contoh yang saya ambil ini adalah foto dengan FaceTime. Di sini saya menggunakan FaceTime karena menurut saya clarity-nya bagus dan bisa dicoba lebih banyak orang. Seperti saya bilang tadi, nggak perlu punya kamera buat ngelakuin virtual photoshoot. Jadi buat teman-teman yang mau belajar foto, ya ini cara paling enak. Sekarang ada tren baru, ada kesempatan belajar baru namanya virtual photoshoot. Di episode kedua YouTube saya sempat ngomong ngelatih pakai mata. Jadi nggak punya kamera itu hal kesekian, karena ketika kalian nanti punya job, kamera itu bisa disewa. Yang penting ngelatih mata. Nah, virtual photoshoot ini buat saya pribadi lebih ke ngelatih mata, apalagi photoshoot menggunakan FaceTime. Karena yang diperlukan adalah kepekaan fotografer untuk secara jarak jauh, secara verbal ngarahin modelnya. Yang diperlukan kepekaan fotografer buat ngelihat lighting yang bagus, dan yang diperlukan kepekaan fotografer buat ngarahin model atau dapetin moodnya yang bagus. Nah, sekarang pertanyaannya, Kak, aku udah pernah lihat virtual photoshoot di YouTube dan kurang lebih hasilnya misalkan gini-gini, backgroundnya deket jendela atau backgroundnya putih. Nah, ini YouTube kali ini ngajarin kalian untuk dapetin hasil yang keren dengan stok foto yang ada. Jadi kali ini saya nggak tampilin sesi pemotretannya, tapi kita ngedit dari foto yang udah ada. Nah, ini juga bisa dipakai ketika misalkan gini, ada yang pernah ngalamin nggak yang mau bikin virtual photoshoot terus dia ngalamin gini, udah janjian sama model, tiba-tiba mendung, tiba-tiba mataharinya nggak keluar, akhirnya nggak dapet kontras. Nah, sesi kali ini tepat buat kalian juga. Oke, ini adalah cara kita foto pakai FaceTime. Jadi kenapa kok FaceTime saya pilih? FaceTime ini dia bukan print screen, dia ini ada tombol shutternya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ketika saya hubungin dulu ya teman saya. Nah, ketika kita mau photoshoot, di sini ada satu tombol buat dipencet, dia seperti shutternya. Nah, ini bagusnya. Memang kelemahannya adalah yang cuman punya Apple aja yang bisa fotoin ini. Tapi teman-teman bisa juga coba pakai print screen di apps-apps yang lain, atau bisa juga pakai kamera fotoin layar juga bisa. Nah, di contoh saya pakai FaceTime. Jadi setelah kita foto, dia masuk ke aplikasi foto di Apple. Nah, kita buka aplikasinya. Nah, oke. Di sini setelah kita buka, kita bisa, semua foto-foto yang kita foto akan tampil di sini. Nah, kita bisa pilih, kita tandai. Jadi teman-teman perbesar fotonya, pilih satu persatu, ada icon hati di situ, jantung itu. Nah, itu untuk tandain. Jadi saya biasanya setelah saya pilih, yang mana yang saya suka saya tandain. Setelah kita tandain, nah teman-teman bisa buka semua file-file yang ditandain tadi, klik kanan, pilih edit with. Nah, edit with ini kita pakai Photoshop. Jadi di sesi kali ini teman-teman harus punya Adobe Photoshop. Oke, kita buka pakai Photoshop. Nah, kalau teman-teman yang foto pakai live, dia akan muncul notif live-nya. Nah, itu di-okein aja. Live-nya bakal off, nggak apa-apa. Oke, di sini kita udah buka filenya di Adobe Photoshop. Selanjutnya, ini yang tipsnya, poinnya di sini. Nah, selanjutnya teman-teman buka, ntar saya sediain satu contoh frame-nya.
untuk bikin efeknya. Nah, teman-teman buka ini. Filenya kurang lebih seperti ini. Kan kita masukkan ke Photoshop. Taruh di atasnya. Disesuaikan bentuknya ya, teman-teman rotate, sesuaikan bentuknya. Nah, bagian yang bolong ini adalah untuk ngeliat preview, kasih lihat preview kita supaya letak shadow-nya bakal di mana. Setelah kalian pilih, pastikan menunya ke multiply. Ya, ini hasil perbedaannya. Oke, sesimpel itu caranya untuk bikin efeknya. Coba dilihat before sama afternya. Jadi beda banget. Walaupun misalkan kalian udah punya photoshoot dari sesi-sesi sebelumnya, simple kayak gitu, background putih, sama kasusnya kayak ini, contohnya juga background putih. Terus kita masukin efek shadow-nya. Nah, efek shadow-nya kita masukkan lagi. Oke, sama rule-nya, kita pindahin ke atas foto yang udah kita punya. Kita sesuaikan letak shadow-nya, bagian yang bolong untuk preview. Kalau udah teman-teman kira-kira suka dengan letaknya, nah kurang lebih seperti ini yang saya suka. Nah, kita ganti ke multiply. Jangan khawatir kalau misalkan garisnya bakal ngetutup model, karena begitu dibikin multiply beda ini efeknya. Oke. Nah, disesuaikan lagi pencahayaannya, bisa diatur. Kalau misalkan kalian ngerasa efeknya kurang tebal, kalian bisa double di duplicate dengan pencet Ctrl J. Nah, intinya perhatikan shadow supaya shadow asli sama bayangan, efek bayangan yang kita buat ini sesuai. Ya. Jadi dengan cara semudah ini, teman-teman bisa bikin photoshoot yang udah teman-teman buat, hasilnya totally different. Nah, sekarang pertanyaannya gimana kalau misalkan cara dapetin stock shadow tadi yang dipakai sama Kak Gary. Teman-teman bisa coba, ini saya kasih satu shadow di sini, bisa dicoba di print screen, ntar tinggal di crop sama disesuaikan di Photoshop. Kalian bisa besarin, misalkan pecah nggak ada masalah, karena begitu dia akan dibuat multiply dan efeknya emang harus Gaussian blur, harus ngeblur, jadi nggak ada masalah sih kalau mau diperbesar. Tapi kalau mau untuk efek-efek yang lain, ntar saya kasih link untuk di deskripsinya, teman-teman bisa cek juga ke link itu. Di situ dia jual beberapa efek-efek yang udah disediakan, yang udah dibuat kayak gitu. Jadi yang mau saya ajarkan ke teman-teman di sini, jangan sampai stok-stok foto virtual yang udah kalian buat itu numpuk, nggak kepake karena kalian ngerasa mirip-mirip hasilnya. Enggak, kita bisa bikin itu jadi beda cuman dengan modal satu klik. Bikin tadi di klik jadi multiply, udah beda efeknya. Jadi shadow ini penting banget buat ngasih kesan yang berbeda. Makanya tadi di awal-awal saya sempat bilang kan, pernah nggak ada teman yang ngalamin ketika kalian mau photoshoot, virtual photoshoot, tiba-tiba mataharinya berubah. Nah, kan show must go on ya, kalian tetap harus foto gitu. Jadi ini adalah cara supaya walaupun nggak dapat matahari, walaupun kalian nggak dapat spot foto yang bagus, karena kan kebanyakan kok di Indonesia ini di dekat jendela bisa jadi adalah view-nya pagar, bisa jadi view-nya jalan rumah atau view-nya rumah tetangga. Nah, kalian nggak perlu khawatir gitu, karena efek-efek shadow ini bisa menimbulkan efek fotografi yang sama dengan pencahayaan yang deket-deket framing sama deket jendela kayak gitu. Jadi itu tips virtual photoshoot kali ini. Silakan mencoba. Ingat caranya di print screen, stok yang udah saya sediain tadi. Kalian crop dulu cuman frame-nya aja. Kalian masukkan ke Photoshop dan dirubah ke multiply. Untuk stok-stok lainnya nanti akan saya kasih link di deskripsi, dan di video berikutnya saya akan jelasin gimana kalau backgroundnya nggak putih. Jadi buat teman-teman yang udah ngelakuin virtual photoshoot tapi backgroundnya bukan putih, jangan khawatir. Di video berikutnya kita bakal buat lagi penjelasannya lebih dalam. Oke, thank you udah datengin YouTube Gara-Gara Gary hari ini. Jangan lupa subscribe, klik tombol notifnya, karena
Di tutorial berikutnya tetap sama tentang virtual photoshoot. Saya bakal ngomongin tentang kalau backgroundnya bukan putih gimana sih bisa nggak efek ini. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Thank you.